Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhruzaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat kita di channel Fakhruzaini Al-Alabi yang menanyakan tentang pembagian harta warisan apabila ahli warisnya adalah seorang istri, 3 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagilah harta warisan itu di antara para ahli warisnya menurut ketentuan Allah atau menurut ketentuan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kasusnya adalah suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 3 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan, serta harta warisan. Alhamdulillah, perhitungannya sudah saya siapkan. Tinggal kita belajar bersama-sama. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita masuk terlebih dahulu. Perhatikan kolom ahli waris, ya. Ahli warisnya adalah istri, ya. 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, ya. Kemudian kita masuk ke kolom bagian. Istri, ya, adalah ashabul furud, ya, yaitu orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran, ya. Bagian istri itu ada 2, ya. 1/4 jika tidak mempunyai anak, ya. 1/8 jika mempunyai anak, ya. Anak di sini maksudnya, ya, bukan anak si istri, ya, tetapi anak almarhum, ya, atau anak suami yang telah meninggal, ya. Nah, entah itu anak suami itu, ya, dari istri yang pertama, istri yang kedua, atau istri yang keberapa pun, ya, selama suami yang meninggal, ya, yang ingin dibagi harta warisannya itu mempunyai anak kandung, ya, maka selama almarhum suami itu meninggalkan anak, ya, maka anak dari almarhum suami tersebut adalah ahli waris, ya. Entah dia dari istri yang mana, ya, itu tidak menjadi masalah. Nah, di sini, ya, almarhum suami meninggalkan 6 orang anak, ya, sehingga, ya, posisi istri mendapatkan 1/8, ya, karena almarhum meninggalkan anak, ya. Kemudian 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan mendapatkan bagian asobah, ya. Asobah adalah sisa, ya. Sisa dari mana? Sisa dari bagian istri, ya. Karena anak laki-laki bukan dari golongan ashabul furud, ya. Bagian yang ditentukan, ya. Nah, jadi anak laki-laki itu bagiannya belum ditentukan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan asobah, ya. Dia mengambil jatah atau bagian dari sisa, ya. Nah, anak perempuan sebenarnya adalah golongan ashabul furud, ya. Bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, ya. Jika anak perempuan itu 1 orang, bagiannya adalah 1/2, ya. Jika dia 2 orang atau lebih, itu bagiannya adalah 2/3, ya. Ya, tetapi, ya, itu tidak berlaku, ya,
ketika bersama anak perempuan itu ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, ya, maka status anak perempuan yang sebelumnya adalah ashabul furud berubah menjadi asobah bil ghair, ya, menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Jadi dia bersama-sama dengan anak laki-laki menjadi asobah, ya. Nah, jadi yang menyebabkan anak perempuan itu menjadi asobah adalah karena bersama-sama dengan anak laki-laki, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah 2 bagian, sedangkan bagian anak perempuan adalah 1 bagian, atau biasa dikenal dengan 2:1, ya. Kemudian kita masuk ke kolom asal masalah. Nah, di sini lebih mudah, ya. Kenapa, ya? Karena penyebutnya sama, ya. 8, ya. Nah, jika istri memperoleh 1/8, ya, maka anak memperoleh sisanya yaitu 7/8, ya. Nah, 7 itu adalah pembilang, 8 itu adalah penyebut, ya. Jadi penyebutnya di sini sudah sama 8, sehingga kita tidak perlu lagi repot mencari bilangan yang bisa dibagi 8, ya. Nah, sehingga angka 8 itu sendirilah, ya, yang sudah menjadi asal masalah, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa bagian anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan adalah 2:1, ya. Maka 2 bagian anak laki-laki kita kalikan dengan jumlah anak laki-laki yaitu 3 orang sehingga berjumlah 6 bagian, ya. Sedangkan, ya, 1 bagian anak perempuan kita kalikan 3 orang anak perempuan, 1 dikali 3 sehingga berjumlah 3 bagian, ya. Sehingga 6 ditambah 3 menjadi 9 bagian, ya. Nah, bagian anak, ya, keseluruhan anak 7/8 tadi, ya, harus dibagi 9 bagian, ya, sehingga didapatlah hasil 1 bagiannya, ya, adalah 7/72. Kemudian kita masuk ke bagian hasil, ya. Nah, oleh karena 1 bagian, ya, bagian anak tadi adalah 7/72, ya, sehingga di sini penyebutnya, ya, yang sebelumnya 8 sudah berubah menjadi 72, ya, maka, ya, penyebut, ya, pada bagian istri juga harus kita samakan menjadi 72, ya, sehingga 1/8 kita kali 9, ya, sehingga bagian istri, ya, dari 1/8, ya, menjadi 9/72, ya. Jadi 1/8 dengan 9/72 itu sama, ya. Nah, kemudian bagian 1 orang anak laki-laki karena dia mendapat jatah 2 bagian, ya. 2 dikali 7/72 sama dengan 14/72, ya. Jadi masing-masing anak laki-laki memperoleh bagian 14/72, sedangkan masing-masing anak perempuan karena bagiannya adalah 1 bagian, masing-masing anak perempuan memperoleh bagian 7/72. Sehingga ketika kita jumlahkan, maka keseluruhan total adalah 72/72. Artinya apa? Artinya harta warisan habis, ya, atau pas dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, ya. Jadi hartanya tidak kurang atau tidak juga berlebih, ya, pas habis dibagi kepada seluruh ahli warisnya, ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.